Karena itu Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saimin dan saimat, untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Karena dengan dengan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa saja, kata Allah, yang mengikuti petunjukku, maka fala yadillu wala yasqa. Jika telah datang petunjukku kepada kalian, siapa saja ikut petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yasqa, dia tidak akan celaka. Wa man a'radu an dzikri, sebaliknya siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan untuk dijadikan pedoman, bukan hanya untuk dijadikan sarana ibadah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 3 tujuan. 1, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Mukjizat artinya perkara yang melemahkan. Siapa saja yang ragu terhadap Al-Quran berasal dari Allah ditantang. Kalau memang tidak percaya, tidak yakin Quran itu dari Allah, maka buatlah yang semisal Al-Quran. Tantangan itu sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak Al-Quran itu turun sampai sekarang. Tidak ada yang bisa menandingi Quran, tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu. Padahal Allah sudah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sarana ibadah. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, bagi siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang memahami Quran, mentadaburi Quran, Al-Quran akan menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a al-Quran falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Siapa membaca Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dengan setiap satu huruf yang dia baca. Wal hasanah bi asyri amthaliha, dan hasanah itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, maka kita akan dapat 30 kebaikan. Luar biasa. Baca zalika 40 kebaikan. Baca la roiba fihi, la roiba itu 50 kebaikan. Fihi itu 30 kebaikan. La roiba fi 80 kebaikan. Ini luar biasa. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fungsi Quran yang dilupakan oleh umat Islam, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai way of life, minhajul hayah, pedoman bagi kita dalam menjalani hidup ini. Al-Quran adalah pedoman bagi kita dalam kehidupan rumah tangga. Al-Quran adalah pedoman dalam dunia pendidikan.
Al-Quran pedoman dalam ekonomi, Al-Quran pedoman dalam berpolitik, Al-Quran pedoman di dalam bernegara. Inilah yang hari ini dilupakan oleh kaum muslimin. Karena itu Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saimin dan saimat, untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Karena dengan mengacu karena dengan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa saja, kata Allah, yang mengikuti petunjukku, maka fala yadillu wala yasqa. Jika telah datang petunjukku kepada kalian, siapa saja ikut petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yasqa, dia tidak akan celaka. Wa man a'radu an dzikri, sebaliknya siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Allah juga mengatakan bahwa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, sungguh aku telah menurunkan kepada kalian satu kitab, yaitu Quran, fihi, di dalamnya, dzikrukum, terdapat kemuliaan, ay syarafukum, kemuliaan untuk kalian, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Al-Quran diturunkan untuk mengangkat derajat kita. Ketika apa? Ketika Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan penting. Kenapa hari ini Quran tidak lagi dijadikan pedoman hidup? Kenapa Al-Quran tidak hadir dalam ekonomi, dalam politik, dalam negara? Kenapa? Karena hari ini Al-Quran kehilangan partnernya. Apa? Kekuasaan. Harusnya kekuasaan dan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala innal Quran was sultan sayaftariqani fala tufarikul kitab. Ingat, sesungguhnya kekuasaan, Al-Quran dan kekuasaan itu akan terpisah nanti. Fala tufarikul kitab. Ketika itu terjadi, fala tufarikul kitab. Jangan berpisah dari Al-Quran. Jangan pisahkan Quran dari kekuasaan. Kenapa? Karena Quran itu menghendaki untuk menyatu dengan kekuasaan. Al-Quran harus menyatu dengan kekuasaan. Ketika Al-Quran dipisahkan dari kekuasaan, kata Nabi, ala innahu sayuwalli alaikum umara dallun mudillun. Ingat, nanti ketika ada kekuasaan terpisah dari Quran, Quran tidak hadir di dalam kekuasaan, maka akan muncullah di tengah-tengah umat para penguasa, pemimpin-pemimpin dallun mudillun, pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Karena mereka tidak memimpin dengan Quran. Ini taba'tumukum adallukum. Jika kalian mengikuti pemimpin itu, mereka akan menyesatkan kalian. Wa in khalabtumuhum adallukum. Wa in khalabtumuhum qatalukum. Jika kalian menyalahi mereka, berbeda dengan mereka, mereka akan membunuh kalian. Begitulah Nabi mengingatkan kepada kita semua. Karena itu kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doanya meminta kepada Allah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi untuk diberi kekuasaan. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, waj'alli, berikan kepadaku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang akan selalu menolong. Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud dengan sultan dan nasira itu, beliau menyebutkan qala Qatadah fi hadhil ayah. Qatadah berkata tentang ayat ini, aliman nabi, Nabi tahu an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultan, bahwa Nabi tahu beliau tidak akan memiliki kekuatan untuk memegang urusan ini, yaitu perintah Allah, yaitu Al-Quran, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Pasa'ala sultanan nasiran li kitabillah. Maka Nabi memohon kepada Allah kekuasaan yang akan bisa menolong kitab Allah. Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Harus ada kekuasaan di tengah-tengah umat untuk
untuk menerapkan Al-Quran. Inilah yang hari ini tidak ada. Inilah bedanya Ramadan kita hari ini dengan Ramadan dulu di zaman Nabi, dengan Ramadan di zaman sahabat, Ramadan di zaman tabi'in, Ramadan di zaman tabi'ut tabi'in, Ramadan di zaman kekhilafan. Ramadan dulu dalam naungan kekuasaan, yaitu kekhilafahan yang menerapkan Quran. Ramadan hari ini minus dari kekuasaan. Karena itu Al-Quran hanya dibaca, Al-Quran hanya ada di masjid, Al-Quran hanya ada di Ramadan, Al-Quran hanya hadir di majelis-majelis, Al-Quran tidak hadir di kantor sebagai pedoman. Al-Quran tidak hadir di dalam ekonomi, dalam politik, apalagi di dalam negara. Kita sangat merindukan Ramadan sebagaimana di masa Nabi, Ramadan yang tidak memisahkan antara kekuasaan dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.